Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para youtuber pemula. Seperti biasanya saya akan membahas tentang YouTube. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penghasilan youtuber pemula ya. Jadi penghasilan youtuber pemula itu bikin semangat atau bikin kendor sih? Sebenarnya karena saat ini teman-teman ada beberapa teman kita itu kalau sudah mulai nge-YouTube ya, itu semangatnya luar biasa. Tapi giliran lihat penghasilannya, setelah dimonet lihat penghasilannya kok bikin kendur ya, gak semangat gitu ya. Ternyata penghasilannya kecil, tapi ada juga ya teman-teman penghasilan dari antara 1000 sampai 30 subscriber itu penghasilannya tuh bahkan ada yang sampai 10 juta ya, bahkan sampai ratusan juta ya teman-teman. Itu adalah tergantung dari view-nya ya, atau penontonnya kira-kira di channel YouTube kita itu view atau penontonnya itu banyak apa enggak. Kalau jumlah subscriber itu enggak mempengaruhi ya kawan-kawan. Kan banyak yang nanya ya, Mas, berapa sih penghasilan 1000 subscriber itu? 1000 subscriber itu enggak mempengaruhi ya teman-teman. 1000 subscriber itu hanya merupakan sebuah syarat untuk monetisasi. Jadi kalau teman-teman itu ngomongin penghasilan itu bukan ngomongin berapa subscribernya, tapi berapa view-nya. View per harinya itu kira-kira berapa. Nah terus kira-kira di setiap videonya itu dolarnya hijau atau enggak. Soalnya kalau dolarnya kuning bahkan merah ya itu nggak ada hasilnya ya teman-teman. Walaupun view-nya banyak itu nggak bakal ada hasilnya, karena biasanya itu kalau dolarnya kuning atau merah itu biasanya konten-konten berulang atau konten-konten yang melanggar hak cipta gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk youtuber pemula teman-teman penghasilannya nggak besar ya, penghasilannya itu tergantung views. Kalau view-nya banyak kemungkinan penghasilannya juga banyak. Ini bukan saja dari periklanannya teman-teman, ini hasilnya dari super thank juga, karena orang-orang ingin channel YouTube-nya dipromosikan dan dapat pin di komentar di video atau di channel YouTube-nya. YouTuber pemula itu mereka ngirim super thank ya dan komentar yang sesuai isi video. Nah kalau teman-teman channel YouTube-nya mau dipasang pin, berkomentarlah sesuai isi video ya teman-teman. Pin di komentar di channelku itu nggak akan saya hapus ya, akan selalu ada di video saya. Kalau misalnya video saya meledak viewernya sampai dengan 10.000 atau 20.000 gitu ya teman-teman, secara otomatis itu akan terpromosikan secara terus menerus yang dipasang pin tadi. Nah di sini kita akan membahas lagi tentang YouTuber pemula ya. Subscriber ini mempengaruhi apa enggak untuk penghasilan YouTube? Subscriber ini mempengaruhi apa enggak ya untuk penghasilan YouTube? Kalau menurut pribadi saya itu tidak ya, karena yang mempengaruhi adalah jumlah view-nya. Nah untuk YouTuber pemula ini saya contohkan teman-teman, misal subscribernya ini sudah 3000-an ya, subscribernya 3000-an tapi penghasilannya kok 1 juta aja nggak sampai. Karena apa? Karena viewsnya memang kurang ya teman-teman. Bahkan channel YouTube ini dapat view atau dapat subscribernya itu adalah hasil dari promosi di tab komunitas. Secara otomatis kalau misalnya pengunjungnya itu adalah hasil promosi, itu sistem rekomendasinya bakal kecil ya kawan-kawan. Tapi kalau channel YouTube-nya itu tertarget judulnya ya, tertarget judulnya dan thumbnailnya saya targetkan pelan-pelan ya channel YouTube-nya. Jadi ini pelan-pelan bisa berkembang sendiri. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya ke channel Jiwa Tutor. Nah di sini teman-teman saya tetap semangat channel YouTube ini ke depannya ya, supaya lebih menarik lagi, karena kedepannya mungkin nanti setelah monet mungkin ada super thank ya, dan mudah-mudahan viewernya semakin meningkat ya, dapat penonton yang hari ini dapat rekomendasi dan channelnya ketemu di penelusuran YouTube. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula tetap semangat, walaupun kita penghasilannya mungkin nanti nggak sampai 100.000 gitu, setelah monet hanya puluhan ribu dalam waktu sebulan. Tetap semangat teman-teman. Pertama targetkan judulnya, jadi teman-teman tuh bikin konten jangan ngawur ya. Ada dua kategori teman-teman ya kalau mau targetkan channel YouTube kita. Yang pertama kita mau targetkan di penelusuran YouTube, dan yang kedua targetkan sistem rekomendasi. Kalau kita targetkan penelusuran YouTube, kita harus membuat judul yang semenarik mungkin ya, yang orang-orang benar-benar nyari video kita. Nah kalau kita misalnya mau narasikan sistem rekomendasinya teman-teman ya harus membuat judul yang menarik.
yang menarik perhatian orang untuk klik. Karena kalau sistem rekomendasi itu munculnya itu biasanya kan kalau teman-teman nonton video saya biasanya itu munculnya di samping ya, di samping kalau versi komputer ya, samping ya kalau versi komputer. Kalau versi HP Android itu biasanya muncul di bawahnya ya. Nah, target teman-teman atau orang-orang yang akan nonton video kita itu targetnya seberapa banyak sih? Kalau misalnya sistem penelusuran kan orang yang nyari itu nyari dengan kata kunci ya, kata kunci tertentu baru menemukan video kita. Tapi kalau misalnya dapat dari sistem rekomendasi itu lebih luas lagi teman-teman, lebih luas lagi, dan video kita viewernya bisa gede ya, dan penghasilannya juga mungkin gede ya, walaupun teman-teman itu subscribe-nya hanya 1000 atau 3000. Tapi kalau viewernya sampai ratusan ribu, bahkan viewersnya sampai jutaan, pastikan teman-teman, saya yakin dan percaya penghasilan teman-teman itu bisa gede ya. Walaupun di tahun 2023 ini kalau menurut saya pribadi ini semakin kendur ya, karena persaingan semakin gede. Ibarat warung itu, warungnya itu semakin banyak, jadi kita ini persaingannya akan semakin banyak. Tapi di luar sana teman-teman, kenapa kok warung udah banyak masih ada aja yang buka warung baru ya? Nah, sebenarnya itu rezeki ya, rezeki itu udah ada yang nakar, sudah ada yang ngatur bagiannya masing-masing gitu ya. Jadi kita ini tugasnya adalah bekerja dan membuat konten sebanyak mungkin. Nah, untuk rezeki ya biar saja Tuhan yang ngatur, nanti dengan sendirinya kalau memang itu datang sama kita, kita pasti bisa menghasilkan uang. Dari perhitungan ini teman-teman jadi tetap semangat ya buat konten, buat youtuber pemula. Walaupun penghasilannya kecil, subscribernya sudah banyak, tapi penghasilannya kecil di bawah 1 juta, tetap aja semangat, tetap upload video tiap hari. Karena saya yakin kalau kita tetap semangat dan kita tekun membuat konten YouTube, saya prediksi channel YouTube kita itu bisa besar ya, dan penghasilan pun bisa gede. Oke, sampai di sini sharing saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.